Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Bambang Sutrisna. Pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang Windows Privilege Escalation menggunakan teknik on-quote service path. Sebelumnya kita bakal ngebahas sedikit apa itu Privilege Escalation. Privilege Escalation adalah proses mendapatkan hak akses yang lebih tinggi di sistem Windows. Dalam kondisi normal, pengguna hanya memiliki hak akses terbatas, tetapi melalui Privilege Escalation, seorang penyerang dapat meningkatkan hak aksesnya menjadi administrator atau sistem untuk mengontrol lebih banyak fungsi di komputer. Jika teman-teman biasa bermain di CTF atau di mesin gitu ya, pertama kali teman-teman mendapatkan gaining access atau initial access itu biasanya teman-teman hanya mendapatkan low user atau user rendah gitu ya. Nah, fungsinya private escalation biasanya kalau di dalam CTF sendiri untuk mendapatkan flag root gitu ya. Lalu apa itu unquote service path? Jadi unquote service path ini salah satu teknik private escalation tepatnya di Windows gitu ya. Unquote service path adalah kerentanan keamanan yang terjadi karena service executable path atau path eksekusi layanan yang mengandung spasi tidak dikelilingi oleh tanda kutip. Ketika path tersebut tidak dikutip, Windows dapat salah menafsirkan lokasi eksekusi file saat menjalankan service. Nah, akibatnya si attacker ini dapat mengeksploitasi kerentanan ini untuk mengeksekusi file berbahaya dengan akses tinggi, misalnya sistem gitu. Lalu ini ada salah satu contoh foto gitu ya. Kalau kita lihat di sini path lokasinya itu terdapat spasi gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini program spasi files slash unquoted spasi path spasi service slash command spasi files. Jadi unquote itu tidak ada tanda kutip di dalam path itu ya. Kita juga bisa lihat di registry atau di regedit gitu ya. Kita lihat image path-nya. Di sini tidak ada tanda kutip gitu ya. Bagaimana kerentanan ini bekerja gitu. Nah, ketika Windows mencoba menjalankan sebuah service dengan path seperti ini nih, maka Windows akan memecah path tersebut dan mencoba mencari executable di setiap segmen path. Nah, proses pencariannya akan seperti ini. Pertama, Windows mencari file di C program exe. Jika tidak ada, Windows mencari di program files unquote exe gitu ya. Setelah itu, jika tidak ada lagi, Windows mencari di C program files unquote path unquote service gitu ya. Ini harus common file nih. Ini seharusnya di common file dan seterusnya hingga mencapai di program file unquote path common file dan service-nya gitu ya. Nah, jika penyerang berhasil menempatkan file berbahaya dengan nama sebagai contoh program exe atau common exe atau di lokasi yang rentan gitu ya, file tersebut akan dieksekusi lebih dahulu sebelum file yang sebenarnya. Jadi semisal si program exe ini si attacker ini menaruh program exe di folder sini nih atau folder program file gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan privilege escalation gitu ya. Mungkin gambarannya seperti ini. Jika si Windows itu pertama mencari program exe, dia tidak menemukannya, setelah itu dilempar lagi gitu ya, first exe, lalu dilempar lagi, kalau belum nemu juga terus dilempar sampai nemu gitu ya. Setelah nemu baru di execute. Mengapa sih kerentanan ini berbahaya? Pertama, layanan service itu biasanya berjalan dengan hak akses tinggi seperti sistem gitu ya. Jika penyerang dapat menjalankan file berbahaya, mereka dapat menjalankan kode dengan hak akses tersebut, lalu eksploitasi yang mudah gitu ya. Kerentanan ini mudah ditemukan dengan alat seperti power up, access check, atau auto runs gitu ya. Tidak memerlukan eksploitasi yang rumit. Oke, mungkin kita bisa langsung saja mempraktekannya. Di sini saya sudah siapkan Kali Linux dan mesin yang rentan gitu ya. Oke, pertama-tama kita bakal mencari dulu atau mengenumerasi dulu apakah di Windows sistem ini ada kerentanan unquote service path. Kita bisa gunakan tools seperti power up gitu ya untuk mengenumerasinya.
Oke, kita bisa jalankan power up-nya. Lalu kita bisa jalankan invoke alt check untuk mengenumerasi gitu ya. Oke, enumerasi selesai. Di sini kita dapat lihat pada path si program file gitu ya. Di sini ada kerentanan unquote path service gitu. Lalu si power up juga nggak hanya ngecek unquote service path, dia juga ngecek permission gitu ya, seperti DHL service gitu. Nanti di next video kita juga bakal bahas bagaimana cara mengeksploitasi DHL service. Lalu kita fokus lagi ke unquote service path. Di sini si power up mendeteksi ada program atau ada folder gitu ya. Di program file unquote path ini tidak ada tanda petik gitu ya. Mungkin kita bisa langsung eksploitasi. Kita bisa buka Kali Linux-nya. Atau mungkin kita cek registry dulu kali ya. Kita bisa untuk validasi, kita bisa cek registry di local machine, system, current control set, dan service. Kita scroll. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat pada registry editor di sini benar-benar tidak ada tanda petik. Seharusnya itu dia ada tanda petik seperti ini nih, seperti ini. Karena tidak ada tanda petik, kemungkinan itu ada kerentanan service path unquote service path gitu ya. Jika kita lihat service yang lain gitu ya, dia juga tidak ada spasi gitu, dia memakai persen. Dan kita lihat di unquote service ini tidak ada tanda petik atau pakai persen gitu ya. Dan kita mungkin bisa langsung saja mencoba mengeksploitasinya. Pada video kali ini kita bakal menggunakan tools Metasploit. Kita bisa gunakan use multi handler. Kita set pilotnya. Lalu kita bisa set localhostnya. Mungkin sebelumnya kita bakal cek dulu IP kita. Host. Lalu airportnya dibiarkan saja 444. Sebelumnya kita juga bakal nge-build apa namanya pilotnya gitu ya, menggunakan MS Venom. Oke, kita balik sebentar ke Windows. Di sini si attacker bisa membuat pilot dengan nama common gitu ya. Kita buka dulu mungkin program file. Di sini si attacker bisa menggunakan pilot bernama common. Jadi pilot itu akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum service yang asli tereksekusi gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke Kali Linux. Kita coba cek
portnya 44. Setelah itu kita jalankan Python web server untuk mentransfer filenya. Kita bisa buka Firefox. Kita download common X-nya. Setelah itu kita tempatkan di lokasi common di sini ya, common.exe ya. Kita jalankan dulu. Oh ya, sebelumnya mungkin kita bakal ngecek dulu ya, atau ngevalidasi ini siapa gitu. Jika kita lihat ini user gitu ya. Oke. Kita dapat lihat si user ini bukan administrator ya. Oke, setelah itu kita bisa jalankan unquoted service-nya. Kita jalankan sc start unquoted service. Oke, apakah sudah benar tulisannya? Kita coba bisa langsung enter. Dan kita lihat kita sudah mendapatkan session gitu ya. Kita cek shell wami dan kita mendapatkan akses tertinggi di Windows, yaitu authority system. Mungkin kalau di Linux itu root ya. Mungkin kita coba get UID. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan sistem atau hak akses privilege tertinggi di Windows gitu ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah pertama, adanya spasi dalam pet gitu ya. Pet tersebut mengandung spasi, sebagai contoh kayak gini ya, program spasi file, terus /command spasi file. Nah, pet ini memenuhi syarat untuk serangan unquote service pet gitu ya. Lalu yang syarat yang kedua itu apakah pet menggunakan tanda kutip di registry. Kita tadi sudah cek bahwa pet yang tadi kita lihat itu dia tidak mempunyai tanda kutip. Nah, ini kemungkinan besar rentan gitu ya terhadap serangan ini. Jika image pet-nya ada tanda kutip, maka kemungkinan besar itu tidak rentan, walaupun ada spasi gitu ya. Lalu bagaimana eksploitasi tadi dilakukan gitu ya? Jika pet memiliki tanda kutip, Windows akan mencari eksekusi file pada setiap segmen pet saat menjalankan service berikut skenario-nya. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Jadi pertama si Windows mencari program exe nggak ada, lalu pindah ke command exe, lalu di command files nggak ada, lalu Microsoft exe sampai seterusnya gitu ya, sampai menemukan service-nya gitu. Jika penyerang bisa menempatkan file eksekusi bernama program exe gitu ya, disisipin di dalam file atau foldernya, maka file tersebut akan dieksekusi lebih dahulu dengan hak akses service, yang dimana seringkali itu sistem. Oke teman-teman, pada video kali ini segitu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.